Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kursela Rahmadewi dari kelas dari 2D. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan lab implementasi Basic Switch Connectivity di Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah ada lab dan soalnya. Di sini saya sudah mendownloadnya. Kemudian pada part 1 kita konfigurasi dasar pada switch 1 dan switch 2. Nah, step 1 konfigurasi switch 1 with hostname. Jadi kita langsung saja ke switch. Nah, di sini kita dulu enable terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke mode privilege access atau mode admin. Use the privilege access to mode password dengan perintah configure terminal. Nah, setelah itu kita beri nama switch ini dengan nama hostname S1. Kemudian di sini kita verify the password configuration for satu memberi password pada switch 1. Kita isi dulu. Kemudian config D. Nah, kemudian kita beri ketik perintah line console 0. Kemudian kita ketik passwordnya itu Cisco ya. Tadi saya sudah baca itu. Passwordnya Cisco. Kemudian login. Nah, di sini untuk mengaktifkan permintaan password saat login, kemudian exit. Kemudian kita ketik enable secret class. Di sini juga ada pertanyaan. Use class is a privilege. Rendahkan tadi enable class ini. Kemudian how can you vary the password were configured correctly? Jadi kita bisa memverifikasi dengan logout lalu login kembali untuk mengecek password konsol. Kemudian masuk ke mode enable untuk mengecek password privilege atau menggunakan perintah show running config untuk melihat konfigurasi. Selanjutnya kita diminta untuk membuat banner text to one sama seperti tadi dengan perintah banner mode auto reader bisa saja auto
widget, access only, violators, will be prosecuted. To the full extent of the law. Nah, kemudian ini digunakan untuk menampilkan pesan peringatan saat login. Jadi kita setelah itu diminta untuk save the configuration to file vnrem. Kemudian kita simpan konfigurasinya dengan perintah copy running config startup config. Kita exit dulu sepertinya. Di sini kita sudah menyimpan konfigurasi dari RAM ke vnrem agar tidak hilang saat terrestart. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, which command do you issue the accomplish the step? Nah, jawabannya adalah, perintahnya adalah copy running config startup config. Nah, selanjutnya kita diminta untuk ulangi langkah yang sama dilakukan pada switch kedua. Jadi kita ke switch kedua. Nah, di sini kita ulangi perintahnya sama seperti si switch tadi, enable dulu, kemudian config T, kemudian kita beri nama hostname S2, kemudian kita beri password, dan console 0. Nah, beri passwordnya sama tadi Cisco juga. Kemudian kita login, kemudian exit. Nah, di sini kita atur mengatur prevalence size menggunakan enable secret class. Di sini sudah. Kemudian kita buat banner mode seperti tadi, yaitu banner mode.
meledak, kemudian kita exit, kita copy, running, config, startup, config. Copy, running. Copy, running, startup. Di sini ternyata di sini sudah konfigurasi atau file to rank British Film. Dan kita exit aja. Nah, ini kita sudah mengulangi konfigurasi pada switch yang kedua. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi IP address pada PC yang pertama. Kita PC pertama 192.168.1.1. Kemudian untuk PC yang kedua 192.168.1.2 sama. Kemudian, IP ini digunakan agar perangkat bisa saling berkomunikasi dalam jaringan. Nah, tadi kan udah konfigurasi di PC, kemudian udah proses itu klik the PC. Dan where are you successful? Nah, di sini ada pertanyaan where are you successful explain. Nah, di sini ping awal itu biasanya belum berhasil karena switch belum memiliki IP address pada VLAN pertama. Setelah konfigurasi selesai, ping akan berhasil. Jadi kita harus ada konfigurasi switch management interface. Pertanyaan keempat, if this why would we konfigurasi if will IP address.
Nah, jawabannya, switch diberi IP address agar bisa digunakan untuk menjalankan manajemen jaringan seperti remote access, monitoring, dan konfigurasi jarak jauh. Nah, kita di sini konfigurasi IP pada switch pertama. Nah, tadi kita sudah konfigurasi basic pada switch pertama, sekarang konfigurasi IP pada switch pertama. Kita pertama ketik config D. Nah, kemudian interface, VLAN 1, kemudian kita ketik IP address 192.168.1.253, terus space barnya 255.255.255.0, dan no shutdown. Kemudian kita exit. Nah, di sini udah seperti ini. Di sini ada pertanyaan, why do you enter no shutdown command? Nah, perintah no shutdown itu digunakan untuk mengaktifkan interface VLAN 1 karena secara default dalam keadaan shutdown. Nah, selanjutnya kita konfigurasi IP address pada switch yang kedua. Sama seperti yang tadi. Config D, kemudian interface. Kemudian IP address 192.168.1.254, kemudian 255.255.255.0. Kemudian exit. Nah, dan kita take show IP. Nah, di sini sudah terlihat VLAN IP address sudah up. Kemudian kita show running config. Nah, di sini menampilkan konfigurasi yang sedang aktif. Nah, di sini sudah. Kemudian kita simpan konfigurasi ini, copy running config startup slash. Nah, di sini sudah tersimpan. Kemudian
Kita di sini ada pertanyaan lagi. Which command is used to save the configuration file in RAM to v in RAM? Perintahnya itu tadi ini config running, copy running, config, startup, config. Selanjutnya kita diminta untuk verify network connectivity, uji koneksi, penjelasan perintah. Nah, menggunakan itu tuh perintah ping ya. Jadi perintah ping itu digunakan untuk menguji apakah perangkat saling terhubung. Contohnya ini dari PC 1. Kita ping 192.168.1.2. Nah, ini berhasil. Tandanya TTL apa? Kemudian dari PC 2 ping 192.168.1.253. Nah, di sini emang biasanya ping pertama itu RTO. Kemudian ini koneksi, ini apa namanya, switch 1 ya. Kemudian kita di sini sudah berhasil semuanya, udah TTL semuanya. Nah, jika semua konfigurasi benar, maka ping akan berhasil 100%. Jika pertama gagal, karena itu kita ulangi proses kembali. Nah, mungkin itu saja penjelasan pada lab chapter ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.